Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Oke, jangan lupa untuk menonton video Bu Tini dari awal sampai selesai. Hari ini kita akan melanjutkan tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Ya, masih mengenai kewajiban dan hakku di rumah. Nah, siapa yang masih ingat? Ayo, di pembelajaran sebelumnya, pembelajaran 2, kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar mengenai bentuk-bentuk istirahat. Lalu yang kedua, kita sudah belajar mengenai kewajiban dan hak anggota keluarga. Lalu yang ketiga, kita sudah belajar mengenai saran dalam percakapan. Nah, pada pembelajaran 3 kali ini, ya ini maksudnya pembelajaran 3 hari ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu nilai nada dan irama. Lalu yang kedua, penyelesaian masalah. Dan yang ketiga, menyatakan bilangan sebagai jumlah dari dua bilangan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai nilai nada. Nah, jumlah nada dalam setiap birama itu mengikuti pola irama. Nada yang bernilai 1 ketuk itu ditulis dengan angka saja. Nada bernilai 2 ketuk itu ditulis dengan angka dan 1 titik setelah angka. Tanda titik setelah angka berarti nadanya bertambah 1 ketuk. Angka 0 dan di bawah garis berarti jeda selama setengah ketuk. Nah, langsung saja kita lihat pada notasi berikut ini. Ya, ini ada penggalan lagu Kasih Ibu. Nah, sekarang anak perhatikan. Ingat ya, kemarin lagu Kasih Ibu itu 4/4. Berarti dalam satu ruas birama ada 4 ketukan. Nah, sekarang kita perhatikan. Mi di sini hanya angka saja. Ya, tadi sudah dijelaskan kalau angka saja berarti nilainya 1 ketuk. 1 ketukan. Lalu di sini ada re dan mi. Nah, re mi-nya ini atasnya ada garisnya. Nah, berarti ini nilainya setengah ketuk. Re ini setengah ketukan, lalu mi ini setengah ketukan. Lalu do di sini hanya angka saja. Kalau hanya angka saja berarti tadi nilainya 1 ketukan. Nah, sekarang di sini ada 0 dan juga do. Lalu ada garis. Ya, berarti ada garis berarti nilainya masing-masing setengah ketukan. Ya, ini sudah 1 ruas. Lalu ruas yang kedua, do. Di sini hanya angka saja, berarti nilainya 1 ketukan. Lalu la dan do di sini ada garis di atasnya, berarti setiap nada bernilai setengah ketukan ya. La ini setengah ketukan, lalu do setengah ketukan. Lalu sol di sini hanya angka saja. Angka saja, lalu di belakangnya di sini ada titik. Berarti ini nilainya 2 ketukan. Nah, selanjutnya yaitu pengelompokan nilai nada. Nilai nada ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu irama rata. Ya, kita sudah sering bahas mengenai pengelompokan nilai nada ini. Irama rata ini adalah kelompok nilai nada yang memiliki susunan nilai nada yang sama. Lalu yang kedua, irama tidak rata. Irama tidak rata ini adalah kelompok nilai nada yang memiliki susunan nilai nada berbeda. Nah, contohnya seperti ini.
antara ruas pertama ya sampai ruas kedua. Ini susunan nilai nadanya berbeda-beda. Ya. Ini diawali dengan mi, lalu diawali dengan do. Nah, di awal itu sudah berbeda susunan, maka disebut irama tidak AA. Yang selanjutnya yaitu kita akan membaca bacaan yang berjudul Ima Demam. Ya, anak-anak perhatikan bacaannya. Butini akan membacakan. Pagi itu Ima merasa tidak enak badan. Badan Ima demam. Ia segera memberitahukan kondisinya kepada ibu. Ibu membawa Ima ke dokter. Dokter memeriksa Ima. Dokter juga memberi resep obat. Ibu membeli obat sesuai resep yang diberikan dokter. Sesampainya di rumah, Ima meminum obat. Kemudian Ima beristirahat. Keesokan harinya, Ima sudah kembali sehat. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan lagi mengenai teks Ima demam ini. Nah, sekarang kita yang pertama akan mencari permasalahannya dulu. Permasalahan dalam teks bacaan ini. Kira-kira apa ya anak-anak permasalahannya? Ya, permasalahan yang pertama adalah Ima ini merasa tidak enak badan. Ya, tadi dijelaskan bahwa badan Ima demam. Ya, berarti permasalahan yang pertama ini Ima merasa tidak enak badan. Lalu, permasalahan yang kedua, badan Ima itu ternyata demam. Nah, setelah kita mengetahui permasalahannya, sekarang kita akan mencarikan penyelesaiannya atau solusinya. Nah, tadi solusi yang dilakukan yang pertama yaitu Ima mengatakan kondisinya kepada ibu. Kemudian ibunya membawa Ima pergi ke dokter. Nah, setelah pergi ke dokter, diperiksa, lalu Ima meminum obat dari dokter. Nah, itu contoh penyelesaian masalah pada bacaan. Ya, jadi dicari permasalahannya dulu apa, lalu setelah itu dicari penyelesaiannya atau solusinya. Selanjutnya kita akan menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah dari dua bilangan. Ya, di pembelajaran sebelumnya kita juga sudah membahas menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah dari dua bilangan. Tapi masih dalam ratusan. Nah, kali ini kita akan menghitung dalam bilangan ribuan. Ya, kita langsung ke contoh yang pertama. Ya, sebelumnya suatu bilangan ini dapat dinyatakan sebagai jumlah dari dua bilangan lainnya. Contoh yang pertama, kita akan menyatakan bilangan 2500 sebagai jumlah dua bilangan. Nah, kita ambil angka misalnya yaitu 2000. Nah, 2000 ditambah berapa ya? Nanti kira-kira hasilnya sama dengan 2500. Ya, cara menghitungnya maka kita akan mengurangkan 2500 dengan 2000. Kita kurangkan, jangan lupa dihitung dari yang paling belakang. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Lalu 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 5 dikurangi 0 sama dengan 500. Ya, jadi 2000 ditambah 500 sama dengan 2500. Nah, anak-anak itu merupakan contoh menyatakan bilangan 2500 sebagai jumlah dua bilangan. Nah, selain 2000 ditambah 500, contoh bilangan lainnya yaitu bisa juga dengan menjumlahkan 1500
dengan atau dijumlah 1000. Lalu bisa juga menggunakan bilangan 1400 ditambah 1100. Lalu yang keempat bisa juga dengan menggunakan bilangan 1250 ditambah 1250. Lalu contoh yang kelima bisa menggunakan bilangan 1150 ditambah 1350. Nah, itu dia anak-anak materi kita untuk pembelajaran 3 kali ini. Nah, selanjutnya yaitu tugas. Tugas untuk hari ini, anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 11, penilaian harian A, B, dan juga C. Jawaban A dan B langsung pada LKS, lalu jawaban yang C ditulis pada buku tulis tematik. Jangan lupa nanti hasilnya untuk difotokan dan dikirim ke Bu Tini. Nanti Bu Tini akan periksa satu persatu. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa dikirim tugasnya, tetap jaga kesehatan di rumah, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.